kesehatan menggunakan Snellen chart. Jarak antara pasien dengan Snellen chart yaitu berjarak sekitar 6 meter. Baik Kak, boleh ditutup mata sebelah kirinya. Nanti Kakak sebutkan huruf-huruf yang saya tunjuk ya Kak. E, Z, N, V, L, Y, F, V, U, R, T, S, T, L, C, P, N, E, S, R, F, O, T, H, W, P, C, S, W, H, C, E, N, N, H, P, R, U, F, L, C, N, U. Nggak tahu. Nggak kelihatan. Boleh ditukarkan mata sebelah kanannya yang ditutup. E, Z, N, V, L, Y, U, F, V, P, S, T, R, N, O, C, L, R, R, E, P, E, R, O, T, B, S, C, M, E, H, P, R, U, F, N, O, B, C. Nggak tahu. Nah, selanjutnya yang kedua ada tes buta warna. Baik. Boleh disebutkan huruf yang terlihat? 12, 8, 5, 29, 74, 7, 45, 2, nggak tahu ini. Tidak ada ya? Ya tidak ada. 16, silakan ditunjuk. Ini, sini, sini, sini. 35, 96, yang satu lagi. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu tes lantang pandang. Boleh ditutup mata sebelah kirinya Kak. Kakak hanya fokus ke bola mata saya saja ya, jangan mengikuti arah jari yang saya gerakan. Kita mulai ya. Masih terlihat? Masih terlihat? Masih terlihat? Terlihat? Masih terlihat? Masih terlihat? Masih terlihat? Masih? Masih? Masih terlihat? Masih terlihat? Masih? Oh, boleh sebelahnya Kak. Masih terlihat? Terlihat. Masih? Terlihat. Masih terlihat? Ya. Masih terlihat? Terlihat. Masih terlihat? Terlihat. Masih terlihat? Terlihat. Baik, untuk tes selanjutnya yaitu tes Garputala. Yang pertama ada tes Rina.
Tes rina menggunakan garpu tala, dan ujung dari garpu tala ini kita letakkan di tulang mastoid, yaitu tulang yang ada di belakang telinga. Jika nanti suara dengungnya sudah tidak terdengar, boleh angkat tangan ya Kak. Sudah tidak terdengar. Apakah terdengar? Ya, terdengar. Yang kedua ada tes Weber. Tes Weber ini kita meletakkan garpu tala di bagian tengah kepala pasien. Nanti boleh kakak beritahu ya, apakah suaranya terdengar sama atau ada yang lebih keras? Suaranya terdengar sama. Terdengar sama. Baik. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada tes wabah. Jika nanti suara dengungnya sudah tidak terdengar, boleh angkat tangan ya Kak. Selanjutnya sudah tidak terdengar. Pasien diposisikan dengan posisi tengkurap. Untuk nilai 1, palpasi pada bagian middle trapezius dan lower trapezius. Nilai 2, stabilisasi berada pada bagian scapel yang berlawanan dan support berada pada bagian bawah siku pasien. Lalu instruksikan pasien untuk melakukan gerakan abduksi bahu. Setelah itu, lepas support untuk mengetahui apakah pasien mampu bertahan saat support dilepas. Nilai 3, stabilisasi berada pada bagian scapel yang berlawanan, lalu instruksikan pasien untuk melakukan gerakan abduksi bahu tanpa tahanan. Nilai 4, stabilisasi dilakukan pada bagian skapula yang berlawanan, lalu berikan tahanan minimal pada bagian atas elbow selama 1-2 detik, lalu instruksikan pasien untuk melakukan gerakan abduksi bahu. Nilai 5, stabilisasi dilakukan pada bagian skapula yang berlawanan, lalu berikan tahanan maksimal pada bagian atas elbow selama 1-2 detik, lalu instruksikan pasien untuk melakukan gerakan abduksi bahu. Nilai 1, palpasi pada proksimal falang pasien. Nilai 2, stabilisasi pada metakarpal dan proksimal falang pada pasien. Nilai 3, posisikan tangan pasien supinasi lalu stabilisasi pada metakarpal dan proksimal falang. Nilai 4, stabilisasi pada metakarpal dan proksimal falang, lalu berikan tahanan minimal selama 1-2 detik pada middle falang. Nilai 5, stabilisasi pada metakarpal dan proksimal falang, lalu berikan tahanan maksimal selama 1-2 detik pada middle falang. Di sini saya akan melakukan tes penciuman. Alat dan bahan. Sebelumnya, boleh Bapak memakai penutup matanya. Selanjutnya, saya akan meletakkan objek dengan jarak 2-3 cm. Jika sudah menciumnya, Bapak boleh sebutkan apa yang dicium. Halo. Ya. Jika pasien sudah menyebutkan,
Beri jeda 1-2 menit untuk menetralisir bau yang sudah dicium barusan. Selanjutnya, apa yang dicium, Pak? Teh. Ya, betul. Tercium bau apa, Pak? Kopi. Betul. Selanjutnya, tercium bau apa, Pak? Vanili. Betul. Yang terakhir, Aromaterapi. betul. Selanjutnya kita akan melakukan tes refleks kornea dengan menggunakan kapas yang sudah dipilih. Kemudian kapas akan dikenakan kepada kornea mata. Jika pasien berkedip, maka refleks korneanya bekerja dengan baik. Boleh lihat ke samping, Pak? Boleh lihat ke atas sekarang? Nah. Sebelumnya boleh Bapak menutup matanya? Sudah? Ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Apakah terasa? Terasa. Ini yang pertama, ini yang kedua. Apakah rasanya sama? Rasanya sama. Baik. Ini yang pertama, ini yang kedua. Apakah terasa? Terasa. Ini yang pertama, ini yang kedua. Apakah rasanya sama? Ya, rasanya sama. Apabila terasa nyeri, boleh sebutkan kepada saya ya, Pak. Iya. Boleh pinjam tangannya? Ya, sakit. Baik. Bapak, saya akan menempelkan 2 buah botol, yang satu bersuhu hangat, yang satu bersuhu dingin. Nanti Bapak tebak yang mana yang bersuhu panas dan mana yang bersuhu dingin. Ini apa, Pak? Ini bersuhu panas. Kalau yang ini? Bersuhu dingin. Yang ini dengan yang ini sama atau beda suhunya? Beda, terasa. Ya. Apakah bergetar, Pak? Ya, bergetar. Apakah bergetar? Ya, bergetar. Oke, sekali lagi. Masih sama? Masih sama. Masih bergetar? Iya, masih sama, bergetar. Nanti Bapak diminta untuk menutup mata, kemudian saya akan menggerakkan jari-jari tangan Bapak ke atas, ke bawah, dan ke samping. Jika ada terasa perpindahan, langsung sebutkan saja ya, Pak. Boleh menutup mata. Atas. Kemana? Bawah. Samping kiri. Ya. Alat dan bahan. Di sini saya memakai kopi sebagai rasa pahit, garam sebagai rasa asin, asam jawa sebagai rasa asam, dan gula sebagai rasa manis. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan tes pemeriksaan indera pengecapan. Sebelumnya boleh Ibu pakai tutup matanya. Baik, kemudian Ibu boleh menjulurkan lidahnya. Objek pertama ditaruh kepada ujung lidah pasien. Apa yang dirasa, Bu? Manis. Betul, boleh Ibu berkumur-kumur. Setelah merasa, pasien disuruh berkumur-kumur untuk menetralisir rasa yang sebelumnya dan melanjutkan kepada rasa yang selanjutnya. Ibu boleh julurkan lidahnya kembali. Objek kedua ditaruh kepada kedua ujung tepi lidah pasien. Apa yang dirasa, Bu? Asam. Betul, boleh berkumur-kumur kembali. Kemudian objek ketiga
Ditaruh kepada kedua ujung tepi lidah pasien, tetapi agak ke dalam. Apa yang dirasa, Bu? Asin. Betul, boleh berkumur-kumur kembali. Dan objek terakhir diletakkan kepada ujung lidah pasien yang paling dalam. Boleh, Bu? Apa yang dirasa? Pahit. Boleh berkumur-kumur, Bu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tes ROM dengan menggunakan goniometer. Yang pertama ada gerakan fleksi dan ekstensi. Fleksinya berada di 150. Dan ekstensinya berada di 40. Gerakan selanjutnya abduksi horizontal dan aduksi horizontal. Abduksinya ada di 110, kembali ke 0, dan aduksinya berada di 50. Gerakan selanjutnya ekstensi dan fleksi pada elbow. Fleksinya pada 0 dan ekstensinya pada 120.